Lalu sejauh mana pula masyarakat mendukung langkah pemerintah yang mendorong warga menggunakan transportasi umum untuk menghemat pasokan BBM? Ada yang menganggap imbauan ini sudah tepat mengingat kondisi transportasi umum saat ini sudah memadai. Ada juga yang memberi masukan agar lebih banyak masyarakat beralih ke angkutan publik. Program pemerintah sebenarnya itu udah bagus banget ya. Untuk transportasi umumnya ini sebenarnya udah terbilang cukup menjangkau lah. Cuma memang kalau menurut saya pribadi yang perlu mungkin ini sih di area Jakarta Barat mungkin ya, karena belum ada kereta seperti mungkin MRT atau mungkin LRT yang ke arah sana. Jadi hanya mungkin mengandalkan TJ aja. Mungkin itu aja sih yang perlu ditingkatkan. Tapi kalau overall untuk secara transportasi umumnya ini sudah nyaman banget dan juga banyak sekali rute-rute bahkan sampai ke peak juga. Jadi menurut saya sih sudah bagus banget. Ini tarifnya udah sangat sesuai ya dengan kondisi saat ini. Ini kira-kira kalau dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi, ini apakah juga sangat jauh menghemat biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum? Menurutku untuk pasti lebih hemat lagi kalau kita pakai transportasi umum daripada lebih hemat kalau pakai transportasi umum dan juga bisa ngebantu berkelangsungan ekonomi Indonesia gitu menurutku gitu. Agak bingung ya itu sebetulnya untuk menghemat energi ya kayaknya selama ini juga kalau istilahnya orang-orang kayak misalnya seperti saya gitu ya kayaknya pasti akan memilih transportasi umum ya kalau misalkan terjangkau. Kayak saya kan terjangkau gitu dari rumah ke Bekasi naik motornya sebentar gitu kan. Kesini itu saya rasa kayaknya banyak orang yang lebih memilih transportasi umum gitu kan dibanding naik motor gitu. Kita intip perspektif lain, bagaimana dengan pengguna kendaraan pribadi? Sebagian merasa sulit berpindah ke angkutan umum karena beragam alasan, namun sebagian lainnya tidak keberatan, tetapi harus dibarengi dengan beragam pembenahan. Biasanya saya bawa mobil, naik motor, atau naik MRT sih biasanya. Oke, nah Kak Aji, ini kan BBM semakin langka, ada juga antrean di beberapa SPBU. Menurut Kak Aji, mau nggak pindah ke transportasi publik? Mau banget kalau kita disuruh pemerintah diwajibkan untuk naik transportasi publik. Tapi harapannya buat pemerintah semoga ada lebih banyak insentif buat masyarakat umum seperti lebih banyak diperluas lagi jaringan transportasi, insentif dengan tarif-tarif biaya yang lebih murah, dan lebih banyak jadwal-jadwal khususnya saat peak hour, Kak. Mau nggak kira-kira pindah ke transportasi publik? Kayaknya kalau untuk aku sendiri agak susah ya harus pindah ke transportasi publik karena dari jarak rumah aku ke kantor itu cukup jauh. Terus juga kebetulan di dekat rumah aku nggak ada yang transportasi publiknya tuh bisa jalan kaki gitu. Terus yang ke arah kantor juga nggak ada yang bisa jalan kaki dan aku juga rutenya nggak ke kantor doang. Ada beberapa kali pindah tempat gitu. Jadi kayaknya agak sulit kalau harus pindah ke transportasi publik sih, Kak. Biasanya komit naik kendaraan pribadi kemudian beralih ke transportasi publik. Kalau kayak gitu mau banget sih, kebetulan bakal lebih gampang lah akses ke kantor juga. Enaknya naik transportasi publik apa nih dari segi kenyamanan maupun juga harga? Kalau aku sih personally enaknya naik MRT karena memang kebetulan aksesnya dekat sama kantor sama area-area yang biasa aku lewatin sih. Lalu sejauh mana kesiapan transportasi umum di Jakarta bisa menghadapi lonjakan jumlah penumpang jika warganya patuh dengan imbauan pemerintah untuk Saudara, pemerintah telah memberi imbauan kepada masyarakat untuk beralih ke transportasi umum demi menghemat BBM di tengah kondisi harga minyak dunia yang kian melambung. Lalu sejauh mana transportasi umum di Jakarta bisa menghadapi lonjakan jumlah penumpang jika warganya patuh dengan imbauan pemerintah ini? Saya akan tanyakan langsung hal ini kepada staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Chiko Hakim. Bang Chiko dengan Tifa di sini, selamat pagi. Pagi, Tifa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau ngelihat kondisinya sekarang, Bang, apakah sudah mulai kelihatan lonjakan jumlah pengguna angkutan publik, entah itu yang di Jakarta, ada Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta. Kalaupun sudah, fasilitas sarana prasarananya sudah memadai, sudah secukup apa nih, Bang, sekarang? Yang pertama, lonjakan itu belum terasa ya, belum terlihat ya. Karena kami lihat memang imbauan ini kan juga baru saja dikeluarkan dari pihak pemerintah.
Yang kedua, biasanya kalau memang harga BBM-nya belum naik, orang belum merasa terpaksa untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum, dan ini wajar-wajar aja. Ini seperti biasa terjadi seperti ini. Yang kedua, apakah kami siap? Insya Allah Jakarta ini kan sebenarnya sangat siap terkait dengan yang disebut sebagai transportasi massal atau transportasi umum. Karena apa? Karena memang secara ketersambungannya, konektivitasnya itu sudah 90% lebih. Dan memang target penggunanya masih di bawah. Jadi pengguna transportasi umumnya ini masih sekitar tidak sampai 20%, tapi sebenarnya ketersambungan atau konektivitasnya itu sudah 90% lebih. Artinya apa sih ketersambungan ini dengan presentasi yang tinggi itu? Artinya kita keluar rumah di wilayah Jakarta tidak sampai 500 meter, berjalan kaki pasti ketemu moda transportasi. Minimal ketemu dengan Mikrotrans atau yang sering disebut sebagai Jaklingko. Kemudian atau ketemu Transjakarta, Mini Trans, ketemu dengan LRT maupun MRT. Dan memang terkait dengan mengajak masyarakat dan juga semua pihak untuk menggunakan transportasi umum ini telah dicontohkan oleh Pemprov DKI Jakarta selama 1 tahun terakhir ketika Mas Pram, Gubernur Pramono Anung dan Bapak Wakil Gubernur Rano Karno menjabat di bulan Februari tahun lalu, yaitu mengharuskan atau mewajibkan ASN PNS DKI Jakarta untuk menggunakan transportasi umum di setiap hari Rabu. Dan ini melalui hitungan yang dibuat oleh pihak PT Transjakarta, bisa dilihat setiap hari Rabu itu kenaikannya di atas 100.000 penumpang. Jadi sekitar 1,5 sampai 1,6 juta di hari Rabu, karena kalau hari biasa itu 1,4 jutaan pengguna Transjakarta, yang cukup banyak. Namun memang kita masih bisa menampung kapasitas yang lebih apabila masyarakat beralih, karena ini bukan masalah krisis energi saja, tapi tentunya juga akan memperbaiki kualitas udara di Jakarta yang kita harapkan tidak menimbulkan polusi yang berlebihan karena penggunaan kendaraan pribadi. Tapi oke, kalau kemudian tadi sudah Anda sebut penggunaan angkutan publik bagi ASN di Pemprov DKI berlaku setiap hari Rabu. Selain efeknya mengurangi kepadatan lalu lintas, untuk efeknya terhadap penggunaan atau konsumsi BBM ini apakah sudah cukup kerasa kondisinya sekarang nih Bang? Pastinya, karena kalau ada kenaikan jumlah penumpang Transjakarta itu dengan angka kenaikan 100.000 per hari Rabu, artinya kan sekitar puluhan ribu kendaraan bermotor tidak beroperasi yang biasanya beroperasi pada hari itu. Karena kebanyakan dari PNS kita kan menggunakan motor pribadi atau mobil pribadi atau mobil kantor atau motor kantor dan lain-lain. Dan ini tentunya walaupun belum dihitung secara pasti, tapi kan pastinya dengan jumlah yang naik setiap hari Rabu ini ada vakum dalam penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi. Dan kita yakin apabila memang masyarakat juga mau beralih, dan tadi saya senang sekali bisa mendengar masukan-masukan dari masyarakat yang secara umum sebenarnya kalau kita mau jujur sebenarnya sudah cukup merasa puas dengan transportasi yang kita sediakan, walaupun masih ada rute-rute yang masih diharapkan. Tadi ya ada sebutan terkait dengan Jakarta Barat, di mana ini akan dimulai pembangunan MRT-nya di tahun ini insya Allah, dan tapi akan baru beroperasi bisa di tahun 2030-an. Jadi semua sedang memang mengarah ke sana. Artinya apa? Transportasi umum, transportasi publik ini adalah suatu keniscayaan. Kita tahu bahwa fossil fuel juga akan berkurang terus dan tidak bisa diperbaharui, dan tentunya nanti ke depan bahkan juga penggunaan bus-bus yang dengan tenaga listrik ini juga akan diperbanyak. Jadi ke depan itulah memang yang menjadi program utama dari pemerintah DKI Jakarta dan juga tentunya pemerintah pusat. Oke. Satu sisi saya ambil sampel sajalah di moda transportasi Transjakarta. Harga masih tetap sampai dengan saat ini. Sementara untuk anggaran yang tersedia, koreksi kalau saya keliru ya Bang, di APBD 2026 Pemprov Jakarta, subsidi PSO itu Public Service Obligation untuk transportasi umum 4,817 triliun rupiah. Kalau kemudian angka pengguna transportasi publik ini setidaknya yang TJ saja, Transjakarta akan meningkat di tengah upaya menghemat BBM ini, apakah subsidi yang ada saat ini masih cukup atau bakal ada adjustment lagi nih dari Pemprov? Ya sebenarnya kan
subsidi itu akan berubah bukan karena penggunaannya meningkat, karena jumlah armadanya kan tetap, rutenya pun tetap, walaupun penggunanya meningkat. Itu yang pertama. Tapi kan lebih akan berdampak apabila harga BBM itu naik. Sebenarnya itu aja sih. Nah, kita tunggu bagaimana pemerintah pusat akan menyikapi nanti krisis energi yang berpotensi terjadi ini, dan mudah-mudahan ya perangnya cepat usai dan perdamaian itu tercapai sehingga kita tidak harus melalui masa-masa seperti itu. Tapi pada prinsipnya terkait dengan subsidi kita sendiri itu masih bisa kita handle dalam masa-masa ini. Oke, ada masukan dari beberapa warga untuk angkutan umum tadi, terutama yang kami tangkap selain yang kita rekam di paket informasi sebelumnya, soal waktu tunggu hingga penambahan rute. Ini kira-kira penyesuaiannya atau menjawab suara-suara masukan-masukan publik ini akan sejauh mana respon dari Pemprov DKI, Bang? Sebenarnya planning terkait dengan penambahan rute, penambahan armada itu dari tahun ke tahun, bukan hanya dari masa kepemimpinan Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno, itu memang sudah direncanakan. Dan tentunya apabila memang ke depan kita akan menghadapi sebuah krisis energi yang tentunya membutuhkan minimalisir dari penggunaan kendaraan pribadi, artinya akan banyak yang beralih ke kendaraan publik, ya tentunya ini akan betul-betul kita menjadikan pertimbangan kita untuk menambah hal-hal itu. Tapi tahun ini sendiri memang akan selalu ada penambahan, dan targetnya bahkan untuk 1.000 kendaraan listrik untuk Transjakarta itu juga akan terus dicapai dalam waktu yang dekat. Oke, kalau kemudian Abang bilang sudah ada efek dari kewajiban bagi ASN melakukan atau menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu, ada kemungkinan nggak ini bakal diperluas dengan semangat tidak hanya masalah lalu lintasnya saja lebih lancar di Jakarta, tapi lebih hemat penggunaan bahan bakar ini yang juga bisa jadi goal di sini, Bang? Kemungkinan itu pasti ada, tapi pertama kita ikuti dulu apa yang menjadi aturan dan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait nanti di Jumat pertama ini tentunya akan kita jalankan, yaitu ASN dan PNS DKI Jakarta juga akan mengikuti terkait dengan work from home, dan kita lihat apakah akan ada kebijakan lain yang perlu diterapkan untuk kemudian bagaimana kita bisa menghemat bahan bakar minyak ini, dan tentu Pemprov DKI Jakarta siap untuk melakukan apa saja. Oke, untuk level ASN di Pemprov DKI atau di tataran Pemprov ini selain kewajiban menggunakan transportasi umum, ada upaya untuk mengoptimalisasi penggunaan transportasi umum lainnya, mungkin pembatasan kendaraan dinas dan yang lain-lain, atau arah-arah yang lain mungkin, Bang? Yang pasti pembatasan kendaraan dinas ini kan sebenarnya memang sudah ada aturannya. Untuk kendaraan dinas hanya bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan dinas, dan ini akan kita perketat pengawasannya. Kalau dari situ saja kita bisa perketat pengawasannya, dan tentunya pastinya akan ada dampak terkait dengan itu. Dan nanti apabila tadi terkait dengan hari Jumat WFH itu kan artinya juga kendaraan dinasnya itu harus ditinggal di kantor, tidak boleh dibawa pulang ke kediaman masing-masing, dan tentunya ini juga akan sangat berdampak bagi pengurangan. Dan kita lihat nanti, dan ini kan bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia, mudah-mudahan persentase dari pengurangan itu cukup signifikan dan berdampak ya. Bukan cuman konteksnya soal penghematan saja, tapi mendongkrak pendapatan daerah juga penting di sini untuk dioptimalisasikan. Sejauh mana kemudian Pemprov Jakarta memastikan bahwa untuk pemasukan dan penghematan ini optimalisasinya bisa berjalan seimbang, Bang? Jadi pada prinsipnya tentunya pemasukan dan tadi ya terkait dengan penghematan ini tentu harus kita tetap perhatikan, karena memang terkait dengan misalnya ya apabila ada kegiatan yang banyak dilakukan work from home ya kan pasti akan ada sedikit pengurangan dalam aktivitas ekonomi. Tetapi tentu sekarang kita tahu bahwa semua aktivitas itu bisa dilakukan juga melalui hal-hal yang sifatnya daring atau online, dan mudah-mudahan nanti perlahan tentu kita sebagai manusia ini kan kemampuan adaptasinya itu tinggi, tapi tentunya membutuhkan waktu, nanti adaptasinya seperti apa dan penyesuaiannya seperti apa nanti akan terlihat seiring berjalannya waktu. Oke, Bang, satu hal lagi yang mungkin masih jadi menarik perhatian saya di tengah upaya penghematan BBM ini, selain masalah transum, wajib pakai transum, dan juga kebijakan WFH yang datang langsung dari pemerintah pusat, sejauh ini yang Anda lihat, semuanya masih disiplin nggak menjalankan itu? Atau jangan-jangan masih ada yang bandel nih? Kalaupun ada yang bandel, tindakannya gimana sejauh ini, Bang?
Ya, bandel itu kan memang sifat manusia ya, tapi pastinya kita sudah memastikan ya, karena inspektorat itu kan selalu memantau dan mengawasi dan juga memberikan sanksi. Sanksi pertama tentunya sanksi yang lebih ringan, ada sanksi kedua, sanksi ketiga, bahkan bisa sampai non-job gitu. Nah, tetapi kita lihat memang tingkat kepatuhan itu masih di atas 95%, dan ini masih bisa ditolerir apabila memang ada alasan-alasan tertentu, misalnya ibu hamil, ibu-ibu ya eh, disabilitas atau sedang mengalami cedera misalnya dan lain-lain. Nah, itu juga bisa kita biarkan untuk bisa menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan publik seperti taksi online misalnya. Tetapi kalau bagi yang sehat dan tidak ada alasan untuk tidak mematuhi aturan itu, bahkan Pak Gubernur itu sengaja juga kenapa menerapkannya di hari Rabu, karena memang kan setiap ada pelantikan itu biasanya juga di hari Rabu, dan kalau ada pelantikan ASN itu menggunakan pakaian adat Betawi. Jadi disitulah justru bagian juga dari mempromosikan budaya asli Jakarta, itu budaya Betawi, ketika para eselon 2 misalnya hadir menggunakan transportasi umum dengan menggunakan pakaian ujung serong, dan ini menjadi juga perhatian bagi masyarakat. Sejauh koordinasi antara Pemprov Jakarta dengan beberapa badan usaha penyedia transportasi umum, Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta ini, sebetulnya dalam segi kapasitas penampungan jumlah penumpang, fasilitas penunjang, dan lain-lain, masih ada tantangan nggak sih yang dirasakan, atau sebetulnya masih akan ada adjustment tertentu dari badan usaha ini memastikan bahwa semua berjalan normal, apalagi di tengah kondisi yang serba tidak pasti seperti sekarang ini, Bang? Tantangan pasti ada ya. Kita tahu jumlah penduduk Jakarta ini tanpa kedatangan dari daerah-daerah tetangga kita seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan lain-lain saja udah di atas 10 juta. Apalagi kalau di siang hari, dari pagi hingga malam hari itu saudara-saudara kita daerah kawasan penyangga ini datang untuk bekerja. Namun sampai hari ini kita masih bisa melihat bahwa armada ini masih cukup, tapi tentunya apabila nanti ke depan ada perubahan signifikan akan ada adjustment, dan mudah-mudahan saja kita berharap memang ke depan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan transportasi umum, dan ini juga ditunjukkan dari kebijakan Bapak Pramono Anung yang kemudian membuat Jakarta ini sekarang kan lebih dikenal dengan nama Trans Jabodetabek. Gitu. Jadi bus Transjakarta ini sudah beroperasi bukan hanya di wilayah Jakarta, cuma startnya itu bisa dari Bogor, bisa dari Tangerang, dan juga daerah kawasan-kawasan lain. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal bagi siapapun pengguna dari transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah Jakarta melalui BUMD-nya. Dan perluasan ke Trans Jabodetabek itu secara armada masih memungkinkan dan ada kemungkinan buat bertambah lagi untuk tahun ini, dan bakal gimana nanti untuk skema di Pemprov Jakarta untuk Trans Jabodetabek ini ke depannya, Bang? Ya, Trans Jabodetabek ini kan ke depannya kita akan lebih memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah-pemerintah di sekitaran Jakarta. Tentunya karena kita memberikan servis dan layanan untuk warga dari kawasan penyangga ini, dan kalau kita mau jujur kan kita juga memberikan subsidi juga kepada tidak pandang bulu ya, bukan hanya untuk warga Jakarta tapi untuk semua pengguna bus Transjakarta ini. Dan mudah-mudahan nanti dari kolaborasi ini akan bisa ada pembicaraan terkait bagaimana nanti terkait dengan pengadaan dan lain-lain. Tapi untuk hari ini Jakarta masih siap untuk bisa menghandle semua, dan mudah-mudahan tadi kita lihat perkembangannya bagaimana, apakah ada peningkatan yang signifikan, dan tentunya adjustment ini apabila perlu dilakukan akan dilakukan. Moga perang jangan terlalu lama. Tadi Anda sempat menyebutkan begitu. Cuman antisipasinya kalau kemudian dinamika ini masih bergejolak dengan kondisi yang serba tak menentu. Kira-kira apa imbauan dari Gubernur Jakarta kepada warga, terutama para pendatang yang ada di Jakarta menggunakan transportasi publik? Hal apa yang rasanya perlu dicermati dan perlu diperhatikan betul di sini? Yang pasti yang pertama, Bapak Gubernur sejak pertama menjabat memang telah fokus pada salah satunya untuk bagaimana meningkatkan konektivitas di bidang transportasi publik ini. Yang kedua, kita bicara bukan hanya terkait dengan penghematan bahan bakar, tapi juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya
dengan lingkungan hidup, yaitu untuk menciptakan udara bersih yang tentunya ini menjadi isu tersendiri. Dan kita melihat antusiasme masyarakat, dan kalau kita lihat tadi dari testimoni-testimoni warga, saya menganggap dari atas 80% tingkat kepuasannya daripada para pengguna, dan mudah-mudahan ini bisa membuat seperti mengajak masyarakat yang lain yang belum beralih dari kendaraan pribadi untuk mau beralih ke kendaraan umum. Dan intinya untuk apa ya, untuk menjaga bagaimana negeri kita bisa melewati potensi krisis energi ke depan, dan juga tadi menciptakan lingkungan yang lebih bersih, udara yang lebih bersih dan lebih nyaman bagi kita semua. Baik, Bang Ciko Hakim, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama saya pagi ini ya. Sehat selalu Bang, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.